Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas ilmu ruh. Pembahasan ilmu ruh dalam perspektif ma'rifat tingkat tinggi bukan sekadar teori, tapi menyentuh inti kesadaran terdalam. Kami akan uraikan bertahap, berlapis, dan saling terhubung agar tidak berhenti di permukaan. Adapun hakikat ruh bukan makhluk biasa. Dalam pemahaman umum, ruh sering dianggap jiwa atau nyawa, tapi dalam makrifat, ruh bukan sekedar penggerak tubuh, melainkan ruh adalah pancaran langsung dari perintah ilahi atau amrullah, bukan ciptaan seperti jasad. Sebagaimana isyarat, ruh itu dari urusan Tuhanku. Adapun makna dalam, ruh tidak tunduk pada hukum materi, ruh tidak terikat ruang dan waktu, ruh tidak mengalami mati seperti jasad. Ruh bukan sesuatu yang hidup di dalam tubuh. Tubuh justru hidup karena ruh. Lantas siapa sebenarnya yang berkata aku? Ini pintu besar ma'rifat. Saat kamu berkata, aku berpikir, aku merasa, aku ada. Pertanyaannya adalah, apakah itu tubuh? Jawabannya tidak. Apakah itu pikiran? Jawabannya pikiran berubah-ubah. Apakah itu perasaan? Jawabannya perasaan itu naik turun. Maka yang berkata aku adalah pantulan kesadaran ruh, namun belum murni, karena aku yang kita kenal masih bercampur dengan ego atau nafs, identitas diri, pengalaman hidup. Ma'rifat memisahkan ini. Manusia bukan satu lapisan, ia terdiri dari jasad atau tubuh, dunia fisik terikat waktu dan ruang, nafs atau ego atau keakuan, keinginan, ambisi, identitas, kalb atau hati, tempat rasa halus, bisa gelap atau terang, sir atau rahasia, kesadaran batin lebih dalam. Ruh, cahaya ilahi dalam diri, tidak berubah, tidak tercemar. Hakikatul hak atau rahasia tertinggi, titik pertemuan aku dan dia, bukan dua lagi. Ruh tidak lahir saat kita lahir. Ruh sudah ada sebelum nama kita ada, tubuh kita terbentuk, dunia kita kenal. Ini disebut aku sebelum aku. Dan ini telah kami jelaskan pada video kami sebelumnya. Keadaan ini tidak ada identitas, tidak ada bentuk, tidak ada waktu, hanya kesadaran murni yang menyaksikan. Saat ruh masuk ke tubuh, terjadi penyempitan kesadaran. Dari luas terbatas, dari sadar penuh menjadi lupa, dari satu menjadi merasa terpisah. Inilah awal hijab atau tirai. Manusia mulai berkata, ini aku, itu kamu, ini milikku. Padahal itu semua konstruksi nafs, bukan hakikat ruh. Nafas bukan sekedar oksigen. Dalam ma'rifat, nafas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Coba diperhatikan, saat lahir kita menarik nafas pertama, saat mati kita melepas nafas terakhir. Maknanya adalah, nafas adalah gelombang keluar masuk kesadaran. Dan untuk sahabatku yang belum mengetahui atau mendapatkan pemahaman tentang ilmu nafas, silakan nonton video kami sebelumnya. Lebih dalam lagi, setiap nafas membawa masuk ke kehidupan, keluar ke penyerahan. Jika disadari, nafas bisa menjadi jalan kembali ke kesadaran ruh. Ini penting, apapun dosa, kesalahan, kegelapan itu terjadi di nafs dan kalb. Ruh tetap suci, seperti matahari tidak pernah kotor, hanya tertutup awan. Dalam perjalanan ma'rifat, fana atau lenyapnya aku itu palsu, ego runtuh, identitas hilang, tidak lagi merasa terpisah.
Yang tersisa adalah kesadaran murni. Adapun baka atau kekal dalam kesadaran ilahi kembali hidup di dunia, tapi tanpa keterikatan, bertindak tanpa ego. Adapun rahasia huwa atau dia pada tingkat tinggi semua kembali ke satu kata, huwa atau dia. Maknanya adalah yang melihat dia, yang mendengar dia, yang hidup dia. Bukan berarti manusia jadi Tuhan, tapi tidak melihat selain dia. Adapun titik paling dalam, siapa yang menyadari? Sekarang kita masuk inti paling dalam. Jika pikiran bisa diamati, perasaan bisa disaksikan, tubuh bisa dirasakan, maka siapa yang menyadari semua itu? Jawabannya adalah kesadaran itu sendiri. Dan dalam ma'rifat, kesadaran itu adalah pintu menuju ruh. Adapun kesalahan umum dalam memahami ruh, banyak yang salah menganggap ruh sebagai energi, menganggap ruh bisa dikendalikan, menganggap ruh bisa dipisahkan seenaknya. Padahal ruh bukan objek tapi subjek utama. Adapun jalan praktis mendekati kesadaran ruh tanpa ritual rumit, tapi butuh kedalaman. Pertama, lakukan sadari nafas, rasakan masuk tanpa usaha, keluar tanpa paksaan. Selanjutnya amati pikiran, jangan dilawan, jangan diikuti, hanya disaksikan. Selanjutnya lepaskan identitas, tidak perlu hilangkan, cukup tidak melekat. Selanjutnya kembali ke kesadaran, titik hening di balik semua. Ilmu ruh bukan untuk diperdebatkan, dipamerkan, dijadikan konsep, tapi untuk dialami langsung. Karena pada akhirnya yang mencari adalah ruh, yang ditemukan adalah ruh, yang menyadari adalah ruh, dan yang ada sejak awal tidak pernah hilang. Selanjutnya kita akan masuk ke wilayah yang sangat halus. Kami akan jelaskan ruh di balik ruh dengan bahasa yang tetap jernih supaya tidak jatuh ke salah pahaman. Adapun rahasia ruh di balik ruh. Batas pemahaman umum tentang ruh, kebanyakan orang berhenti pada satu pemahaman, yaitu ruh sama dengan inti kehidupan dalam diri. Ini belum selesai. Dalam ma'rifat, ruh yang kamu rasakan atau sebagai hidup sadar, hadir, masih bisa disaksikan. Dan kaidahnya adalah apa yang bisa disaksikan, bukan penyaksi sejati. Ruh yang disadari sama dengan masih lapisan. Saat kamu masuk ke dalam, kamu merasakan hening. Kamu merasakan aku yang sadar. Kamu merasa hidup tanpa pikiran. Itu sering disebut kesadaran ruh. Namun dalam ma'rifat, itu masih ruh yang sudah tersentuh kesadaran, belum hakikat terdalam. Kenapa? Karena masih ada yang merasakan, yang menyadari, yang mengatakan ini tentang masih ada aku halus. Lalu, apa itu ruh di balik ruh? Inilah intinya. Ruh di balik ruh adalah sumber dari kesadaran itu sendiri, yang bahkan tidak bisa disaksikan. Bukan energi, bukan cahaya yang terlihat, bukan rasa damai, melainkan asal dari semua itu sebelum muncul. Bayangkan tubuh sama dengan gelombang luar, pikiran sama dengan arus, ruh sama dengan air. Lalu ruh di balik ruh sama dengan keberadaan air itu sendiri sebelum disebut air. Bahkan analogi ini masih jauh. Adapun titik paling dalam hilangnya penyaksi. Di tahap sebelumnya, kamu menyaksikan pikiran, kamu menyaksikan perasaan, kamu menyaksikan keheningan. Di sini terjadi pergeseran besar. Penyaksi itu sendiri lenyap, bukan hilang seperti mati, tapi tidak ada lagi yang berdiri terpisah untuk menyaksikan. Yang tersisa adalah keberadaan murni tanpa posisi. Tidak ada aku, tidak ada dia. Pada titik ini, bukan aku mengenal Tuhan, bukan aku merasakan ruh, karena aku sudah tidak berdiri. Dan yang dikenal juga tidak dipisahkan.
Ma'rifat menyebut ini bukan dua, bukan satu dalam arti angka, tapi tidak bisa dibagi. Kenapa disebut dibalik ruh? Karena ruh atau yang kita kenal masih bisa terasa, masih bisa hadir sebagai kesadaran. Sedangkan yang dibaliknya tidak pernah muncul sebagai objek. Dia bukan sesuatu yang bisa dirasakan, dipikirkan, ditunjuk. Tapi tanpa dia tidak ada rasa, tidak ada sadar, tidak ada apa-apa. Adapun bahaya salah paham di titik ini, banyak orang tergelincir, menganggap diri sama dengan Tuhan, merasa sudah mencapai segalanya, menghilangkan syariat. Padahal yang benar, yang hilang adalah klaim aku, bukan keberadaan sebagai hamba. Semakin dalam seseorang sampai di sini, semakin sunyi, semakin rendah hati, semakin tidak mengaku. Sebagai isyarat halus, para ahli ma'rifat memberi isyarat seperti aku tidak mengenalnya kecuali dengannya. Artinya adalah bukan aku yang mengenal, bukan aku yang sampai, tapi dia yang menyikap dirinya melalui kesadaran yang dia beri. Ini tidak bisa dicapai dengan berpikir keras, memaksa meditasi, mengejar pengalaman. Yang bisa dilakukan adalah lepas yang kasar, yaitu pikiran, emosi, identitas. Lepas yang halus, yaitu rasa aku sadar, rasa aku tenang, rasa aku dekat. Diam total tanpa klaim, bukan diam fisik, tapi tidak mengambil posisi apapun dalam kesadaran. Adapun kalimat kunci atau inti dari inti, ruh adalah cahaya kesadaran. Ruh di balik ruh adalah asal dari cahaya itu. Dan di sana tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Jika kamu merasa bingung itu normal, hening itu pintu, hilang arah itu tanda masuk lebih dalam. Karena memang yang dicari bukan untuk dipahami, tapi untuk lenyap di dalamnya. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, di mana bahasa mulai gagal. Tapi tetap akan kami arahkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun titik tanpa saksi, dari penyaksi ke tanpa penyaksi. Sebelumnya, kamu menyaksikan pikiran, kamu menyaksikan keheningan, bahkan kamu menyaksikan kesadaran itu sendiri. Sekarang masuk fase paling halus, kesadaran tidak lagi berdiri sebagai penyaksi. Bukan berarti tidak sadar, tapi tidak ada posisi yang bisa disebut yang menyadari. Ini bukan kosong biasa. Banyak orang mengira ini kosong atau hampa. Bukan, karena kosong masih bisa dirasakan, hampa masih bisa disadari. Sedangkan ini tidak bisa dijadikan pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman butuh yang mengalami dan yang dialami. Di sini dua-duanya runtuh. Di titik ini, hal-hal berikut tidak lagi berdiri sebagai kebenaran mutlak. Aku ada, aku sadar, aku mengalami Tuhan. Semua itu terlihat sebagai gelombang halus dalam sesuatu yang lebih dasar. Dan yang paling dasar itu adalah tidak bisa disebut apa-apa. Bahkan roh tidak bisa dipegang. Ini yang jarang dipahami. Pada tahapan sebelumnya, roh terasa sebagai cahaya, hidup kesadaran. Di tahap ini, bahkan konsep ruh pun runtuh. Bukan berarti ruh tidak ada, tapi tidak bisa lagi dijadikan pegangan identitas. Tidak ada tempat berdiri. Biasanya manusia selalu punya tempat berdiri. Sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai jiwa, bahkan sebagai kesadaran. Sekarang tidak ada titik pijak sama sekali, tidak jatuh, tidak berdiri, karena tidak ada dua sisi untuk dibandingkan. Ini bukan pencapaian penting, ini bukan level tertinggi yang bisa dibanggakan, ini bukan hasil usaha pribadi. Justru ini terjadi saat semua usaha runtuh. Yang tersisa adalah apa yang selalu ada tanpa usaha.
Setelah tidak ada apa-apa untuk dipegang, kehidupan tetap berjalan. Tubuh bergerak, pikiran muncul, aktivitas terjadi. Tapi bedanya, tidak ada lagi yang mengklaim semua itu sebagai aku. Maka hidup menjadi ringan, alami, tanpa beban identitas. Di sini muncul pemahaman langsung, bergerak tanpa merasa aku yang menggerakkan, berbicara tanpa merasa aku yang berbicara, hidup tanpa merasa aku yang hidup. Namun semua tetap berjalan dengan sempurna. Adapun isyarat terdalam, kalau harus diberi isyarat meski pasti kurang. Bukan aku yang hilang, bukan Tuhan yang muncul, tapi tidak pernah ada dua sejak awal. Adapun tanda orang yang menyentuh ini bukan dari kata-katanya, bukan dari pengakuannya, tapi dari tidak suka mengklaim, tidak merasa lebih tahu, tidak ingin dilihat, sudah sampai. Karena dia tahu, tidak ada yang sampai kemana-mana. Adapun bahaya yang paling halus di tahapan ini, jebakan terakhir adalah aku sudah tidak punya aku. Itu masih aku, versinya paling halus. Maka bahkan pernyataan itu pun gugur. Titik sunyi yang tidak bisa dibahas. Akhir dari semua pembahasan ini adalah tidak bisa dibahas lagi. Bukan karena rahasia disembunyikan, tapi karena tidak ada alat untuk membahasnya. Yang sebenarnya bukan penutup. Kalau kamu sampai di sini merasa seperti kehilangan pegangan, seperti tidak tahu harus memahami bagaimana, seperti semua konsep runtuh, ini bukan kesalahan. Ini justru tanda kamu sudah melewati wilayah konsep. Selanjutnya, kita akan membahas struktur ruh dalam diri manusia, tapi tetap dengan sudut pandang ma'rifat, bukan sekedar teori, melainkan peta batin. Namun, perlu kami luruskan dulu. Dalam Al-Quran, ruh itu satu atau rahasia ilahi. Namun, dalam ilmu tasawuf atau ma'rifat, para ulama menjelaskan macam-macam ruh sebagai fungsi dan lapisan kesadaran. Bukan berarti ruhnya terpisah-pisah secara hakikat. Adapun macam-macam ruh, nama dan tempatnya. Ruh jasmani atau ruh hayati, adapun fungsinya adalah menghidupkan tubuh fisik, menggerakkan organ, mengalir bersama darah dan nafas. Tempat atau isyaratnya adalah menyebar di seluruh tubuh. Pusatnya sering dikaitkan dengan jantung fisik. Adapun ciri-cirinya, jika keluar tubuh mati, terikat pada kehidupan dunia. Ini yang paling dekat dengan nyawa dalam pemahaman umum. Selanjutnya ruh nafsani atau ruh keakuan atau ego. Fungsinya menghasilkan aku personal, tempat keinginan, emosi, ambisi. Adapun tempat atau isyaratnya berada di dada, sekitar hati dan perasaan, terhubung dengan kalb atau hati batin. Ciri-cirinya adalah bisa gelap atau nafs amara, bisa bersih atau nafs mutmainnah. Ini yang sering membuat manusia merasa terpisah dari Tuhan. Selanjutnya ruh kolbi atau ruh hati. Fungsinya adalah menerima cahaya ilahi, tempat iman, rasa halus, intuisi. Adapun tempat atau isyaratnya di hati batin, bukan organ fisik. Dalam dada tapi dimensi halus. Ciri-cirinya adalah bisa hidup atau terbuka, bisa mati atau tertutup dosa dan lalai. Ini pintu awal ma'rifat. Selanjutnya ruh sirri atau ruh rahasia. Fungsinya kesadaran batin terdalam, tempat komunikasi halus dengan yang ilahi. Adapun tempat atau isyaratnya lebih dalam dari kalb, tidak bisa ditunjuk secara fisik. Ciri-cirinya adalah tidak terjangkau pikiran, hanya bisa dimasuki lewat keheningan. Ini wilayah orang yang sudah masuk perjalanan ma'rifat. Selanjutnya ruh rabbani atau ruh ilahi. Fungsinya adalah sumber hidup sejati, pancaran langsung dari perintah Allah atau amar. Adapun tempat atau isyaratnya adalah tidak berada di dalam tubuh, tapi menyatu sebagai sumber keberadaan seluruh diri. Ciri-cirinya adalah tidak berubah, tidak tercemar, tidak mati. Ini yang disebut dalam isyarat ruh dari urusan Tuhan.
Selanjutnya ruh qudsi atau ruh suci tertinggi. Ini tingkat sangat dalam. Fungsinya adalah kesadaran murni tanpa campuran, titik pertemuan antara hamba dan kehendak ilahi. Adapun tempat isyaratnya adalah tidak bisa dilokasikan di luar konsep, dalam atau luar. Ciri-cirinya adalah tidak ada dualitas, tidak ada aku yang terpisah. Ini mendekati pembahasan ruh di balik ruh. Sebagai peta sederhana dari luar ke dalam, tubuh atau jasad, ruh jasmani, ruh nafsani, ruh kolbi, ruh sirri, ruh rabbani, ruh qudsi paling halus. Penting untuk dipahami, ini bukan ruh terpisah. Jangan dibayangkan seperti banyak ruh dalam tubuh. Yang benar, satu ruh, tapi tampak berlapis sesuai tingkat kesadaran. Adapun tempat hanya isyarat saat disebut di dada, di hati, di dalam. Ini bukan lokasi fisik sebagai organ. Ini hanya cara menjelaskan tingkat kedalaman kesadaran. Adapun perjalanan ma'rifat sama dengan menembus lapisan ini. Urutannya dari tubuh ke nafs, dari nafs ke hati, dari hati ke rahasia, dari rahasia ke sumber, sampai akhirnya tidak ada lagi lapisan. Semua pembagian ini sebenarnya hanya alat bantu, karena pada akhirnya yang mencari ruh adalah ruh itu sendiri. Dan yang ingin memahami adalah lapisan luar dari sesuatu yang tidak butuh dipahami. Kalau kalian perhatikan dengan sangat halus, tubuh bergerak, pikiran berpikir, hati merasakan. Tapi ada sesuatu yang selalu ada di balik semuanya, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Itulah pintu masuk ke semua pembahasan ini. Demikian sahabat ilmu ruh. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.